Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Paramiasari dengan NIM 230301033 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2303010002. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan PT Alkindo Naratama Tbk. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handes Evi Marlina SEMAK. Baiklah, kita langsung ke slide yang pertama. Baiklah, pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Alkindo Naratama Tbk. Nah, Alkindo didirikan sejak tahun 1989. Pada awalnya, perusahaan ini adalah perusahaan konversi kertas, khususnya dalam memproduksi paper tub untuk keperluan industri tekstil. Kemudian selama 30 tahun, perusahaan ini terus berkembang dengan memproduksi produk lainnya seperti papercore, hexel, edge protector, dan produk terbaru pada tahun 2020 sampai 2021 yaitu paper box dan juga paper bag yang mengusung tema prinsip ramah lingkungan atau yang kita kenal sebagai eco-friendly packaging. Kualitas adalah prioritas dari perusahaan ini, sehingga perusahaan ini terus menyediakan produk-produk dengan kualitas yang tinggi untuk semua klien. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 PT Alkindo Naratama Tbk. Di sini juga disediakan periode 2021 untuk membandingkan nilai-nilai apakah ada penaikan ataupun penurunan antara 2021 dan juga 2022. Nah, pada akun aset ada dua, yaitu aset yang lancar, aset lancar ataupun aset tidak lancar. Pada aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga, piutang usaha yang terdiri dari pihak berelasi, pihak ketiga. Nantinya nilainya akan dikurangi setelah penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp2.612.492.261 pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk tahun 2021 itu sebesar Rp2.560.143.900. Ada juga piutang lain-lain yang nantinya terdiri dari persediaan setelah juga dikurangi dengan penyisihan persediaan uang sejumlah Rp1.698.724.449 pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk tahun 2021 sejumlah Rp1.668.094.449. Lalu ada pajak dibayar di muka, taksiran tagihan pajak, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Nah, jumlah aset lancar pada tahun 2021 terlebih dahulu itu sejumlah Rp710.234.991. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan angka Rp714.110.899.271. Terdapat kenaikan nilai dengan total Rp3.877.114.280. Pada aset tidak lancar terdiri dari aset pajak tangguhan, aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp286.082.564.106 pada tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan untuk tahun 2021 sejumlah Rp236.684.133.804. Selanjutnya ada uang muka pembelian, lalu aset tidak lancar lainnya. Jumlah aset tidak lancar itu pada tahun 2021 sejumlah Rp500.575.657.037.
Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penaikan dengan total 854 miliar 696 juta 50.916 rupiah, mengalami kenaikan dengan total nilai kenaikannya itu 354 miliar 120 juta 393.879 rupiah. Jumlah keseluruhan aset pada tahun 2021 setelah kita menggabungkan aset lancar, jumlah aset lancar dan juga jumlah aset tidak lancar untuk 2021 sebesar 1.210 miliar 809 juta 442.028 rupiah. Nah, untuk tahun 2022 tentunya juga mengalami peningkatan dengan nilai 1.568 miliar 806 juta 950.187 rupiah, dengan total kenaikan 357 miliar 997 juta 508.159 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan liabilitas dan juga ekuitas. Pada akun liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Pada liabilitas jangka pendek terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, yaitu terdiri dari pihak berelasi dan juga pihak ketiga. Lalu utang pajak, beban masih harus dibayar, uang muka penjualan, utang lain-lain, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun, terdiri dari utang bank dan utang pembiayaan konsumen. Lalu setelah semuanya diakumulasikan, terdapat jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 387 miliar 942 juta 345.634 rupiah. Nah, pada tahun 2022 meningkat sangat pesat, total 508 miliar 7 juta 638.970 rupiah. Total kenaikannya itu dengan nilai 120 miliar 65 juta 293.336 rupiah. Nah, lalu ada liabilitas jangka panjang yang terdiri dari liabilitas pajak tangguhan, utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, terdiri dari utang bank dan juga utang pembiayaan konsumen. Lalu liabilitas imbalan pasca kerja. Setelah diakumulasikan, jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 yaitu sebesar 507 miliar 406 juta 884.546 rupiah. Untuk tahun 2022 tentunya juga mengalami kenaikan dengan total 803 miliar 638 juta 4.050 rupiah, dengan total kenaikan 176 miliar 165 juta 830.168 rupiah. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, modal saham nilai nominal Rp 100 per saham. Lalu modal dasar. Modal dasarnya itu 1 miliar 600 juta. Lalu modal ditempatkan dan disetor penuh 1 miliar 316 juta 856.309 rupiah. Saham pada tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1 miliar 316 juta 856.020 rupiah. Modal saham yang diperoleh kembali, lalu tambahan modal disetor, lalu ada komponen ekuitas lainnya, saldo laba
yang telah ditentukan penggunaannya, ada juga yang belum ditentukan penggunaannya, lalu ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik, lalu kepentingan non pengendali. Setelah diakumulasikan, dapatlah jumlah ekuitas sebesar pada tahun 2021 703.402.561.482 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 765.168.946.137 rupiah. Total kenaikannya mencapai 61.766.384.655 rupiah. Nah, jumlah liabilitas dan ekuitas dijumlahkan pada tahun 2021 diperoleh sebesar 1.809.442.028 rupiah. Tentunya di tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 1.586.806.950.187 rupiah, mengalami kenaikan dengan total 357.508.159 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada slide laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Alkindo Naratama Tbk. Nah, pada penjualan bersih di tahun 2021 cukup tinggi dengan total 1.456.236.664 rupiah. Nah, di tahun 2022 mengalami penurunan dengan total 1.441.914.243.306 rupiah. Nah, mengalami setidaknya penurunan di tahun 2022 dengan total 55.352.689.000 mengalami 55.352.689.358 rupiah. Nah, dikurang beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan pada tahun 2021 itu memang cukup tinggi sebesar 1.153.053.476.830 rupiah. Pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 1.153.503.479.600 rupiah. Nah, dikuranglah penjualan bersih, dikurang beban pokok penjualan, dapatlah hasil pada laba bruto di tahun 2021 294.213.455.834 rupiah. Nah, benar sekali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan total 250.000.410.763.706 rupiah. Total penurunannya itu sebesar 38.802.692.128 rupiah. Ada juga beban penjualan umum dan administrasi. Pada tahun 2021-2022 kita bisa lihat perbandingannya. Lalu ada pendapatan operasi lainnya, ada beban operasi lainnya. Nah, laba usaha didapatkan 2021 senilai 147.177.204.685 rupiah. Nah, di 2022 juga mengalami penurunan 100.123.615.078 rupiah. Ada pendapatan lagi, ditambah lagi. Ada di tahun 2021 totalnya penambahan keuangan, pendapatan keuangan itu teman-teman bisa lihat perbandingan 2021 dan 2022 pada pendapatan keuangan. Dikurang lagi dengan beban keuangan. Nah, lalu dapatlah laba sebelum beban pajak penghasilan, yaitu
Pada tahun 2021 129 miliar 768 juta 148.235 rupiah. Pada tahun 2022 84 miliar 844 juta 590.413 rupiah. Nah, dikurang lagi dengan beban pajak penghasilan, lalu diperolehlah laba bersih di tahun 2021 itu berjumlah 100 miliar 771 juta 9.640 rupiah. Cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 dengan total 65 miliar 764 juta 485.236 rupiah. Lalu ada penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, lalu pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti, lalu ada pajak penghasilan terkait, dapatlah laba komprehensif senilai pada tahun 2021 100 miliar 997 juta 339.269 rupiah. Pada tahun 2022 dengan total 66 miliar 638 juta 660.947 rupiah. Lalu ada jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepada kepentingan non pengendali dengan jumlah 2021 juga lebih tinggi daripada 2022. Lalu ada jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk lalu kepada kepentingan non pengendali. Didapati lagi 2021 lebih tinggi dari 2022. Nah, dengan total 100 pada tahun 2021 100 miliar 997 juta 339.269 rupiah. Pada tahun 2022 66 miliar 638 juta 660.947 rupiah. Laba bersih per saham dasar. Nah, pada tahun 2021 laba bersihnya mencapai 68,89. Nah, sedangkan tahun 2022 diperoleh 49,59 per saham. Tentunya mengalami penurunan di tahun 2022. Berikutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, kita bisa lihat di PT Alkindo Naratama saat ini ada beberapa akun. Yang pertama yaitu saldo 1 Januari 2021 sebesar 590 miliar 123 juta 647.820. Kemudian kita kurangkan dengan dividen 1 miliar 626 juta 420.150. Kemudian kita tambahkan dengan laba bersih tahun 2021 dan akun-akun lainnya, sehingga nanti pada akhir periode kita bisa mendapatkan saldo atau labanya di 31 Desember 2021 sebesar 703 miliar 402 juta 561.482. Setelah kita tadi udah dapat saldo 31 Desember 2021, kemudian kita kurangkan dengan dividen untuk tahun 2022 sebesar 2 miliar 81 juta 817.792. Kemudian kita tambahkan dengan laba bersih tahun 2022 dan dengan akun-akun lainnya, sehingga nanti pada akhir periode saldo 31 Desember 2022 kita dapatnya 765 miliar 168 juta 946.137. Jadi kurang lebih laporan perubahan modal ini adalah laporan yang berisi informasi mengenai penambahan atau pengurangan modal perusahaan dalam periode tertentu, bisa itu bulan atau tahun, tergantung PT itu sendiri buat laporannya seperti apa. Berserta kita juga bisa tahu penyebab terjadinya perubahan. Nah, seperti laporan yang telah saya jelasin tadi, PT Alkindo Naratama ini dia mengalami penambahan modal sebesar 61 miliar 766 juta 385.000.
Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini juga ada tahun 2021 sebagai bahan pertimbangan. Di sini ada dijelaskan arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri dari penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha dan lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, pembayaran beban keuangan. Jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2022 yaitu sebesar 21.729.400.130 dan tahun 2021 sebesar 73.764.543.079. Di sini terjadi penurunan ya dari tahun 2021 sebesar 52.035.142.000. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari hasil penjualan aset tetap, penambahan aset tetap, penambahan surat berharga. Jumlah kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 sebesar 360.014.126.450. Tahun 2021 sebesar 112.970.173.922. Di sini mengalami kenaikan sebesar 249.043.952.000. Tapi di sini dia minus ya. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari penerimaan utang bank jangka pendek, penerimaan utang bank jangka panjang, penerimaan tambahan modal di setor, penerimaan modal saham dari eksekusi waran seri 1, pembayaran utang bank jangka pendek, pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran utang, pembiayaan konsumen, modal saham yang diperoleh kembali, pembayaran dividen, penerimaan modal saham. Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut yaitu tahun 2022 sebesar 282.890.097.763. Tahun 2021 sebesar 110.210.772.785. Di sini terjadi kenaikan ya untuk tahun 2022 sebesar 172.679.325.000. Jadi total semua kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas untuk tahun 2022 yaitu sebesar 57.394.628.557. Di sini dia minus ya karena ada penurunan kas di periode berjalan. Dibandingkan dia 2021 yaitu sebesar 71.5.141.942. Lalu dia ada penambahan kas akibat dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas yaitu sebesar 1.585.050.290. Lalu di sini juga terdapat informasi kas dan setara kas pada awal tahun yaitu sebesar 96.169.853.081. Dijumlahin semua, lalu dapat informasi kas dan setara kas pada akhir tahun yaitu 40.360.274.814. Berbeda dengan tahun 2021, totalnya yaitu 96.169.853.081. 2021 ke 2022 dia mengalami penurunan ya sebesar 55.809.579.000. Kas dan setara kas akhir tahun tadi terdiri dari kas dan bank sebesar 32.494.774.814 dan deposito berjangka 7.865.500.000. Dijumlahkan jadi makanya dapat hasilnya 40.360.274.814.